Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sari Ahmad dengan NIM 21402210, jurusan Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbankan syariah. Tapi pertama-tama kita harus mengetahui apa sih itu bank. Bank adalah tempat menyimpan uang, meminjam uang, dan juga tempat mengambil uang. Sedangkan secara istilah, bank ialah badan usaha yang dananya dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya, apa itu bank syariah? Bank syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaan berdasarkan hukum Islam. Maka bank syariah tidak akan menghimpun dan menyalurkan dana yang berbau-bau riba, maisir, maupun gharar. Jadi, bank syariah itu adalah bank yang menghimpun dan menyalurkan dana dengan menggunakan syariat-syariat Islam. Nah, selanjutnya itu peran perbankan syariah. Di sini ada 3 peran perbankan syariah. Yang pertama itu memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kesadaran syariah umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah. Yang terakhir itu menjalin kerjasama dengan para ulama. Karena bagaimanapun para ulama khususnya di Indonesia sangat dominan bagi kehidupan umat Islam. Selanjutnya ada kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik. Yang pertama itu pelarangan riba dalam berbagai bentuk. Yang kedua, tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang. Yang ketiga, konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas. Yang keempat, tidak memperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif. Yang kelima, tidak diperkenankan menggunakan 2 harga dalam satu barang. Yang terakhir, tidak diperkenankan 2 transaksi dalam satu akad. Selanjutnya, apa saja sih produk perbankan syariah? Di sini ada 3 produk perbankan syariah. Yang pertama itu produk penyaluran dana, kedua produk penghimpunan dana, dan yang ketiga produk jasa yang diberikan kepada nasabah. Produk penyaluran dana yang pertama, prinsip sewa ijarah adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui survei tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Dan yang kedua, prinsip bagi hasil. Kerjasama antara 2 orang atau lebih, di mana pemilik modal memberikan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. Produk penghimpunan dana yang pertama, prinsip wadiah. Menerapkan prinsip wadiah yang dilakukan adalah wadiah yaddamanah yang diterapkan pada rekening produk giro. Berbeda dengan wadiah amanah, di mana pihak yang dititipkan atau bank bertanggung jawab atas keuntungan harta titipan, sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Dan yang kedua, prinsip mudharabah. Dalam prinsip mudharabah, titipan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang tersimpan kemudian oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan. Dalam hal ini, apabila bank menggunakannya untuk pembiayaan mudharabah, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi. Produk jasa perbankan dapat melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Bank juga dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan jasa tersebut. Selanjutnya, apa sih keuntungan menabung di bank syariah? Yang pertama itu tidak ada bunga, tetapi ada sistem bagi hasil. Dan yang kedua, akad sesuai dengan syariat Islam. Dan yang ketiga, terjamin LPS. Dan yang keempat, fasilitas internet banking. Selanjutnya, konsep bunga saat menabung di bank syariah. Konsep tabungan dengan akad mudharabah adalah nasabah sebagai pemilik dana atau saibul mal mempercayakan simpanannya pada bank yang berperan sebagai pengelola dana atau mudharib. Sebagai mudharib, bank syariah melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dana dari nasabah ini disalurkan untuk kegiatan usaha produktif. Nasabah bisa mendapatkan porsi keuntungan dari pengelolaan dana yang dilakukan bank syariah. Jumlah persen keuntungan sudah disepakati saat pembukaan rekening. Lebih jelasnya, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah atau kesepakatan persen dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Keuntungan yang diperoleh nasabah dari bagi hasil ini sering juga disebut sebagai sewa modal. Bagaimana? Masih ragu menabung di Bank Syariah Indonesia?